Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pengurus DKM, para pinisepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemerintahan, Bapak dan Ibu, para remaja, anak sekalian yang saya cintai. Malam hari ini kita berada di malam kedua bulan Ramadan 1446 Hijriah, 1 Maret 2025. Kersaning Allah Subhanahu wa taala, saya bisa bermuajahah kembali dengan para bapak secara khusus, dengan ibu-ibu. Mungkin sebagiannya ada yang masih menyimpan memori. Yang jelas, perencanaan siapapun pada ujungnya, endingnya di kuasa Allah dan takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali malam hari ini boleh jadi ada di antara kita, ada yang sudah bersiap bawa sajadah, mau kena sarung, sorban, peci, mau ke masjid, tapi karena ada hal yang lain sehingga mereka atau yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak jadi ke masjidnya. Maka kita yang berada di majelis dan di masjid ini betapa mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kehadiran kita malam hari ini harus dijadikan malam dan tangga pertama untuk bisa naik ke tangga kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Juga kita harus punya i'tikad yang baik. Sekali lagi saya ulang, harus punya i'tikad yang baik, niat yang baik, perencanaan yang baik, pengagendaan yang baik, pelacakan agenda yang baik, evaluasi yang baik, agar kebersamaan kita di masjid ini bukan hanya di bulan Ramadan saja dan nanti kembali di bulan Ramadan 1447 Hijriah saja, tetapi malam hari ini harus dicatat sebagai awal untuk berangkat dalam rangka bersama-sama menjadi pemakmur masjid, di antara kegiatannya sholat fardu maghrib dan isya berjamaah. Saya harus melakukan interaksi langsung dengan bapak dan ibu para remaja. Kira-kira kalau konten kultum taraweh model begini diterima atau tidak ini? Diterima atau tidak? Mau dilaksanakan? Bahwa kita berjamaah isya itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kira-kira siap atau tidak ini? Pernahkah selama ini dievaluasikan konten ini? Padahal kita kuliah, sekolah itu tiap hari, tapi diberi materi ujian belum. Kemudian kontrak kita juga malam hari ini jangan sampai berada di masjid hanya di malam-malam pertama saja. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, tagline Kementerian Agama berkenaan dengan Ramadan tahun ini adalah Ramadan menyenangkan dan menenangkan. Sekali lagi, tagline-nya itu Ramadan harus mampu membawa kita menjadi senang dan menjadi tenang. Jangan sampai gara-gara Ramadan tiba-tiba ada yang langsung sakit. Kudu sholat isya berjamaah. Kudu sholat taraweh. Bahkan boleh jadi numpeti taraweh di masjid, sholat isya di bumi. Eta lamun gitu diputar logikana sudah bagus atau belum ini? Di bumi sholat maghrib jeung sholat isya ke masjid ngadon sholat eta oge di malam-malam pertama
Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini harus dikomunikasikan. Kenapa? Ada penelitian yang sedikit horor. Penelitian itu menyimpulkan bahwa masjid itu baru dipadati oleh kaum muslimin di waktu Jumatan saja. Insya Allah waktu Jumatan umat Islam kamaras masjid. Yang kedua, masjid itu penuh sesak di malam-malam pertama bulan Ramadan. Yang ketiga, masjid baru penuh sesak ketika masjid dijadikan tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sesakna di mana? Dan yang paling minus kehadiran umat di masjid di waktu subuh. Padahal kantor pemerintahan dan swasta yang mana yang buka tebu setengah 4 subuh? Kantor kecamatan buka tebu sabaraha? Setengah 8. Kantor kelurahan buka tebu sabaraha? Kantor PKK, RW, RT, Satpol PP tugasnya di tebu sabaraha? Kalaupun ada SIP, mereka punya kesempatan untuk berada di masjid. Nah, ini hasil penelitian di lapangan. Itu orang berani bersikap sampai mengangket siapa saja yang ada di masjid waktu subuh. Begitu di kamera, dibuka lagi, diputar-putar, bilih lepat ya kamera, bilih error. Tingawitan sisi kanan sampai sisi kiri, anak-anak umur 70 tahunan. Remaja teraraya di masjid. Padahal ketika mereka sudah masuk jam sekolah, lalu lintas di kita di antaranya macet dengan kendaraan yang mengantar plus menjemput anak-anak yang masuk sekolah termasuk masuk kantor. Tapi belum ada diceritakan masjid halamannya penuh sesak sampai kewalahan parkir gara-gara orang tua mengantarkan anaknya ke masjid. Ini ada satu pantikan dari Kementerian Agama. Kenapa? Kementerian Agama jangan hanya identik dan diidentikan dengan tempat KUA, tempat naon wayang ya Bu? Opini publik KUA tempat apa? Tempat jalmi anu bade ka KUA seolah-olah bade ngadaftarkeun manehanana atanapi ngadaftarkeun kanggo naon? Kanggo nikah. Ini selama ini angket itu isinya begitu. Ibu dan Bapak, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang KUA? KUA tempat upami pada KUA berarti bade ngadaftarkeun. Padahal KUA itu punya layanan Bu. Sekarang itu KUA menjadi di antara pusat bimbingan manasik haji. Sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama Kabupaten Kota, apalagi Kementerian Agama itu sebagai lembaga vertikal, ngeli langsung ke atas. Dari atasnya merah ke bawah harus merah. Dengan catatan ketika merahnya positif, ke bawah harus merah positif. Tapi ketika dari atasnya ada penyimpangan terhadap aturan Allah dan Rasulnya, maka kita harus punya kemandirian sikap dan punya karakter, harus berani menolak. Kenapa? Al-Quran saja mengatakan ketika kita harus takzim kepada orang tua, itu mutlak dari Al-Quran. Sampai urutannya urutan keberapa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Urutan kedua dari taat kepada Allah, takzim, hormat dan patuh kepada orang tua. Tetapi kata Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Awalnya status orang tua di atas, mau tidak mau harus ditaati. Tapi ketika orang tua mengajak musyrik dan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita taat walaupun kepada orang tua. Tapi mempergauli mereka, menempatkan secara rumus sosial, psikologisnya harus dijaga. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufan. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, masjid itu kendali administratifnya ada di bawah Kementerian Agama. Ada masjid pribadi, ada masjid lembaga, ada masjid yayasan, ada masjid kelompok, masjid jamaah, sampai tingkatannya itu diatur. Makanya ada ID masjid. Nanti di SIMAS itu, sistem informasi masjid itu ada ID masjid. Insya Allah Masjid Al-Muttaqin itu tercatat di seksi Bimas Islam, ada nomor ID-nya itu. Kemudian pondok pesantren ada di bawah kendali administratif Kementerian Agama. Bukan kendali semuanya, kendali administratifnya. Majelis Taklim ada di Kementerian Agama. Raudatul Atfal atau TK, MTS, MI, MA, perguruan tinggi Islam itu ada di Kementerian Agama. Sampai pengaturan pengendalian aset wakaf itu ada di bawah kendali Kementerian Agama.
plus haji, walaupun tahun ini haji sudah terpisah secara administratif, yaitu menjadi badan pengelola haji, dan walaupun data sebelumnya masih di Kementerian Agama. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karenanya Kementerian Agama tidak bisa lepas dengan satu, melihat apakah masjid kita ini sudah lehal dari sisi asetnya, wakaf pribadi, wakaf kolektif, nadir perorangan atau nadir badan hukum. Kemudian yang kedua, masjid ini apakah dimakmurkan atau tidak? Masjid ini apakah rawan konflik atau justru ramah perbedaan? Dikendalikan oleh ilmu dan ketauhidan bahwa masjid dibangun oleh Allah di atas dasar ketakwaan, maksudnya dibangun oleh orang-orang yang ingin taat kepada Allah dan ingin meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan atau tidak? La masjidun ussisa 'ala taqwa. Nyata pasti masjid harus dibangun oleh kita untuk menjadikan masjid sebagai fasilitas media ketakwaan. Mau bertakwa, meningkatkan kualitas ketakwaan, bade sakedik ngadeketan masjid supados aya ramyang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di luar itu. Tetapi masjid juga harus ramah lingkungan. Bahkan Kementerian Agama juga berkenaan dengan masjid. Masjid harus ramah anak, ramah perempuan, ramah lansia, dan ramah disabilitas. Jangan sampai ada perempuan diusir dari masjid. Jangan sampai ada anak disentak ku aki-aki janin ini gara-gara ribut di masjid. Sebelum mereka melakukan perlawanan, dialog dengan kita, hati-hati memperlakukan anak ketika ada di masjid. Di tempat yang lain Bapak dan Ibu, anak-anak dibujuk agar masuk masjid. Dan DKM inisiatif dengan para donatur, para inisiatornya memberikan uang tambahan jajan khusus untuk para pelajar. Tapi strateginya diberikan setelah sholat berjamaah subuh di masjid. Syarat yang kedua, diantar ku bapakna. Nah, itu syarat kedua, Bu. Murang kali dipasihan uang jajan ku masjid, ku donatur, syaratna dipasikeun di masjid ba'da sholat subuh berjamaah di masjid. Syarat anu kedua, diantar ku bapakna. Bapakna ulah ngantosan di luar, bapakna kadang ngiring sholat berjamaah subuh. Nah, ini strategi pemakmuran masjid, melibatkan anak, melibatkan orang tua, melibatkan donatur dan lain sebagainya. Nah, ketika startnya dari Ramadan tahun ini, kalau saya absen itu, ini ada berapa orang? Jangan-jangan ratusan ini. Malam kedua bulan Ramadan, ketika malam besok minimal sebanyak ini, malam berikutnya disusul dengan waktu subuh, masuk ke masjid, bapak dan ibu, anak-anak dan lain sebagainya. Masukkan unsur logika ketika kita bermacet-macet agar anak tidak ketinggalan absensi dan upacara di sekolah, maka kita juga harus merasa belum sempurna ketika kita mengantarkan anak langsung ke sekolah, tapi sholat subuhnya di rumah, apalagi ieu budak supados teu katinggalan upacara, supados teu disetrap ku ibu dan bapak guru, kajenteng teu salat subuh, beset langsung ke mana? Ka sekolah. Ini kira-kira Allah senang, Allah suka, Allah ridho, Allah meng-ACC atau tidak ketika ada di antara karakter kita seperti itu. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, saya merespon dari apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama berkenaan dengan Ramadan ramah, menyenangkan dan menenangkan, maka inisiatif ini boleh oleh kita dimunculkan, baik dari tokoh lansia, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Apalagi sampai sore tadi saya menyaksikan tempat ini ada bimbingan tahsinul Quran. Ketika tahsinul Quran dipandu oleh Pak Kiai, oleh Pak Ustadz, yang perempuannya oleh Ibu Ustadzah, siapapun yang ikut sholat subuh berjamaah 15 menit jangan dulu keluar sampai selesai bimbingan tahsin, pembacaan kaidah-kaidah agama dan lain sebagainya. Karena setiap hari diambil 15 menit, insya Allah tidak akan membangkrutkan aktivitas kita yang lainnya. Kemudian berlakukan absensi. Kemudian kita bandingkan antara jamaah sholat subuh dengan yang ikut kuliah subuh, dengan yang ikut tadarus, tahsin Al-Quran dan lain sebagainya. Kira-kira perbandingannya berapa persen